Salam dan bahagia, Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Desi Susanti. Saya guru di SMA Negeri 1 Sendawar, Kalimantan Timur. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik sebagai salah satu tugas saya sebagai CGP Rekognisi pada program pendidikan guru penggerak. Selain menjadi CGP Rekognisi, saya juga seorang fasilitator di program pendidikan guru penggerak. Pada supervisi akademik ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, di mana di sini saya akan melakukan wawancara terlebih dahulu kepada rekan yang akan saya supervisi terkait dengan waktu kapan saya bisa melakukan supervisi, dan yang jelasnya adalah kesediaan beliau untuk disupervisi. Kemudian tahapan kedua atau supervisi, tetapi sebelum itu juga kami akan melakukan dialog terlebih dahulu terkait apa-apa saja aspek yang akan saya amati pada saat beliau melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selesai pengamatan atau observasi di dalam kelas, kemudian saya dan rekan yang akan saya supervisi tersebut melakukan dialog lagi atau percakapan coaching pasca observasi terkait dari pembelajaran yang telah beliau lakukan, yakni refleksi dan mungkin saran ataupun masukan berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu hebat, berikut ini adalah percakapan yang akan saya lakukan pra-observasi. Mari disimak. Selamat siang Bu Loni. Selamat siang Bu Desi. Ya, senang sekali visi Bu Loni. Bu Loni, ini saya ada tugas untuk melakukan supervisi akademik. Apakah Bu Loni bersedia untuk saya melakukan supervisi di kelas Bu Loni nanti? Saya bersedia. Wah, terima kasih Bu Loni atas kesempatan yang diberikan untuk saya melakukan supervisi nih di kelasnya Bu Loni. Bu Loni mungkin bisa memperkenalkan diri Bu Loni, nama lengkap Bu Loni? Apolonia Limun. Apolonia Limun, baik. Bu Loni mengajar mata pelajaran? Kalau di kelas 10 matematika wajib. Matematika wajib. Ya. Baik. Bu Loni, kapan nih saya bisa mensupervisi atau mengamati proses pembelajaran yang Bu Loni lakukan di dalam kelas? Kalau bisa hari Selasa minggu depan ya Bu ya, tanggal 6 Desember. 6 Desember Selasa. Baik. Terima kasih Bu Loni. Mungkin sebelum saya nanti melakukan observasi di hari Selasa tersebut, Bu Loni ya, Bu Loni mungkin perlu tahu bahwa di sini supervisi yang saya lakukan mungkin berbeda dengan supervisi biasanya ya, Bu Loni. Di sini saya hanya mengamati kompetensi-kompetensi yang ingin Bu Loni kembangkan. Jadi tidak keseluruhan, tapi hanya fokus pada kompetensi yang ingin Bu Loni kembangkan, dan itu nanti yang akan kita diskusikan setelah observasi yang saya lakukan. Nah, kalau boleh tahu apa nih tujuan pembelajaran pada hari Selasa nanti Bu Loni? Baik. Untuk tujuan pembelajarannya, karena materi yang saya ambil tentang penerapan sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPLDV. Jadi ada 3 tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, siswa dapat memahami masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengubah masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan SPLDV. Baik, terima kasih Bu Loni. Jadi ada 3 tujuan ya Bu Loni ya terkait dengan SPLDV ini. Kemudian area pengembangan atau kompetensi yang ingin Bu Loni kembangkan nih ketika Bu Loni melakukan proses pembelajaran di dalam kelas nih akan Bu Loni. Ya baik, untuk aspek yang ingin dikembangkan itu ada 3. Yang pertama, komunikasi dengan murid. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelas. Ya, dan yang ketiga, kreativitas. Wah, luar biasa nih Bu Loni. Oke.
Jadi ada 3 area pengembangan yang hendak Bu Loni capai ketika Bu Loni nanti melakukan proses pembelajaran Bu Loni ya. Jadi 3 di sini adalah komunikasi dengan murid, kemudian pengelolaan kelas, dan kreativitas. Adakah strategi yang sudah Bu Loni siapkan untuk mengembangkan ketiga area ini Bu Loni? Baik, strategi yang saya siapkan untuk mengembangkan 3 aspek tadi, itu yang pertama saya harus menguasai dulu materinya ya. Saya membaca dulu materinya, kemudian saya mencari bahasa yang sederhana sehingga siswa bisa memahami apa yang saya jelaskan, seperti itu. Kemudian setelah menguasai materinya tadi, saya siapkan beberapa pertanyaan ya untuk ditanyakan kepada siswa. Kemudian untuk yang kreativitasnya itu setelah menguasai materi tadi, saya mencari kira-kira materi ini kaitannya dalam kehidupan nyata apa. Kemudian setelah temukan itu, nanti yang saya temukan itu yang akan saya terapkan di dalam kelas gitu. Jadi kalau boleh mengkonfirmasi seperti ini Bu Loni, maksudnya Bu Loni mencari contoh yang sesuai antara materi ya, dengan kehidupan nyata. Kemudian setelah dapat contohnya nanti dipraktekkan langsung di depan kelas supaya mereka bisa memahami ya. Oh, ini contohnya dalam kehidupan nyata kayak gitu. Luar biasa sekali Bu Loni ya. Ada lagi Bu Loni yang strategi yang Bu Loni siapkan? Itu saja sih Bu, yang 3 strategi itu tadi ya. Luar biasa Bu Loni menyiapkan 4 strategi yang Bu Loni ya terkait 3 aspek yang ingin dikembangkan. Kalau saya ulang lagi Bu Loni nanti boleh menambahkan jika atau mengurangi jika memang belum sesuai. Yang pertama adalah menguasai materi, yang kemudian yang kedua bahasa yang digunakan. Jadi Bu Loni berusaha untuk mencari bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami siswa. Kemudian yang ketiga Bu Loni juga menyiapkan beberapa pertanyaan seperti itu Bu Loni ya. Kemudian yang keempat Bu Loni mencari contoh yang sesuai antara kehidupan nyata dengan materi yang sedang dipelajari. Oke, baik. Oke. Ada lagi Bu Loni? Itu saja. Luar biasa sekali Bu Loni. Wah, jadi tidak sabar saya ingin bersama Bu Loni nanti di dalam kelas. Baik Bu Loni, di sini tujuan pembelajaran sudah, kemudian area pengembangan dan strategi juga sudah Bu Loni siapkan ya Bu Loni. Kalau boleh tahu nih, apa yang menyebabkan Bu Loni ingin mengembangkan ketiga area ini Bu Loni? Baik, alasan saya memilih 3 aspek itu tadi, yang pertama komunikasi dengan murid, pengelolaan kelas, sama yang kreativitas tadi ya. Saya mulai dari yang 2 dulu, yaitu komunikasi dengan murid sama pengelolaan kelas. Untuk komunikasi, karena kalau menurut saya gini ya, akan tercapai suatu tujuan pembelajaran jika bahasa yang kita gunakan itu baik dalam arti sederhana, mudah dipahami oleh siswa sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian kalau misalnya komunikasi kita sudah baik, diimbangi dengan pengelolaan kelas yang baik, itu saya rasa bisa juga maksudnya dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Menurut Bu Loni sendiri, kalau kita skor nih dari rentang angka 1 sampai 10, saat ini 3 kompetensi itu Bu Loni berada di angka berapa? Boleh kalau beda atau boleh ya? Boleh. Untuk ketiga-tiganya kalau dirata-ratakan di 9 lah atau 8 lebih gitu. Posisi Bu Loni saat ini? Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Loni atas waktunya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di hari Selasa Bu Loni ya, di tanggal 6 Desember. Oke. Wah, terima kasih sekali Bu Loni. Sama-sama Bu Desi. Siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa baik ya. Oke, pada siang hari ini bersama kita ada Ibu Desi.
Penerapan sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLD. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Siapa yang masih ingat langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV? Memisalkan, ayo tepuk tangan untuk Indriga. Yang mana? Setelah menghilangkan salah satu huruf, langkah selanjutnya apa? Apa Gilang? Substitusi, ya. Jadi dengan cara substitusi kita bisa mendapat dua huruf sekaligus nilainya ya. Siapa yang bisa memberikan contoh penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari? Ketika membeli barang, ya seperti apa? Spidol, buku. Terus ada lagi? Pulpen. Selain itu ada lagi? Tepuk tangan dulu untuk bagus ya. Contohnya adalah baik, untuk lebih paham saya minta 3 orang maju. Di depan itu sudah ada 3 teman kalian. Jadi 1 orang sebagai penjual, yang 2 orangnya nanti dia sebagai pembeli. Jadi kita lihat ya, berapa yang dibelikan sama si Herlina dengan yang dibelikan sama Gilang. Gina, aku juga mau beli dong. 2 bungkus sama 1 kilo. Berapa? 6.000. Terima kasih. Herlina membeli apa saja? Membeli 2 buku. Spidolnya berapa? 3. Kita tanya pembelinya dulu, penjualnya dulu. Oh, 2 buku dengan 3 spidol tadi harganya berapa? Harganya berapa? Yang 2 buku sama 3 spidol tadi? Harganya 9.000. Ini 9.000 ya. Kemudian si Gilang membeli 2 buku dan 1 spidol. Harganya adalah 6.000 rupiah. Kemudian ketika kita sudah menuliskan seperti ini, kita lihat apa yang dibelikan di situ, apa yang dibicarakan dalam soal ini. Hal yang dibicarakan itu yang kita buat pemisalan untuk membuat model matematika. Paham tidak? Untuk mengubah masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika yang berkaitan dengan SPLDV. Bisa paham? Paham ya? Oke, dari soal ini siapa yang bisa mencari X dan Y-nya? Oke, silakan pindah maju. 2x tambah Y sama dengan 6.000. Lihat sama-sama di sini si Wida menghilangkan huruf Y. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian koefisien untuk lebih paham, kalian catat soal ini. Aku bacakan ya. Oke, baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa kerjakan PR yang ada di halaman 150 ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa juga untuk pelajari materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, sekian saja. Sampai jumpa besok. Terima kasih.
seru sekali Bu Loni. Saya senang tadi berada di kelas Bu Loni. Luar biasa proses pembelajaran yang Bu Loni lakukan. Sama Bu, saya juga senang bisa bertemu sama Ibu. Ibu bisa melihat langsung pembelajaran kami dalam kelas. Ya. Jadi Bu Loni, terima kasih atas kesediaannya berkenan mengizinkan saya untuk membersamai Bu Loni di dalam proses pembelajaran hari ini. Saya mengamati bagaimana proses pembelajaran yang Bu Loni lakukan. Minta waktu Bu Loni di sini 15 menit untuk kita bisa berbincang kembali terkait observasi yang telah saya lakukan, dan saya juga mungkin bisa mendengarkan refleksi dari Bu Loni sendiri. Oke, mungkin Bu Loni bisa memulai dengan melakukan refleksi terlebih dahulu. Silakan Bu Loni, Kak. Saya mulai menceritakannya terkait proses pembelajarannya ya. Dari tadi saya masuk seperti biasa ya, ketika kita masuk kelas kita mengucapkan salam kepada siswa, menanyakan kabar. Kemudian langkah yang selanjutnya saya memberikan pertanyaan terkait materi sebelumnya, kemudian menyampaikan materi yang akan saya jelaskan hari ini, menyampaikan tujuannya, dan juga menerapkan strategi yang sesuai yang saya inginkan ya untuk saya kembangkan gitu. Kemudian perasaan saya saat saya mengajar, saya merasa tenang, saya senang bisa bertemu dengan siswi ya di kelas ya. Kemudian saya juga senang karena tadi saya mengajar siswa-siswi saya itu begitu aktif ya. Yang jelas perasaan Bu Loni senang ya Bu Loni ya, karena siswanya aktif gitu Bu Loni ya. Mungkin apa yang Bu Loni dapatkan gitu dari proses pembelajaran yang Bu Loni lakukan hari ini? Yang saya dapatkan itu tadi ya, saya merasa senang sekali siswa saya bisa memahami apa yang saya jelaskan ya, dan untuk pelaksanaannya saya merasa pembelajaran hari ini berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Kemudian mungkin untuk kedepannya ya, yang mau saya terapkan, saya mau untuk lebih menguasai lagi materinya, kemudian strategi yang saya terapkan juga perlu ditingkatkan ya, supaya yang saya harapkan bisa tercapai gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Loni ya. Memang tadi observasi yang saya lakukan menunjukkan hal demikian Bu Loni ya, bagaimana murid itu antusias, kemudian mereka berpartisipasi aktif, dapat menjawab pertanyaan Bu Loni, kemudian mereka juga berani maju ke depan. Wah, itu luar biasa Bu Loni ya, pengelolaan kelas yang Bu Loni lakukan, komunikasinya keren sekali nih Bu Loni. Jadi tadi ya, sebelum kita masuk kan kita sempat berbincang Bu Loni terkait aspek dan strategi pengembangan. Nah, menurut Bu Loni sendiri, apakah aspek dan strategi yang Bu Loni sudah siapkan ini berjalan dengan baik? Ya, kalau menurut saya ya, dari proses pembelajaran tadi ya, untuk aspek yang ingin saya kembangkan sudah cukup maksimal ya, sesuai dengan yang saya harapkan. Kalau boleh dibuat rentang nih Bu Loni, angka nih yang Bu Loni harapkan itu berada di angka keberapa Bu Loni? Dari angka berapa sampai berapa? 1 sampai 10. Mungkin 8 lah ya. 8. Sekarang Bu Loni berada di posisi ke angka berapa? Misalnya Bu Loni misalkan ingin tadi ya untuk komunikasi dengan murid, pengelolaan kelas atau kreativitas ini, menurut Bu Loni inginnya skor maksimal untuk komunikasi dengan kelas. Kalau untuk skor maksimalnya saya paling ingin sempurna ya, ingin 10 gitu. 10, okay. Ya, tapi yang saya rasakan hari ini mungkin di angka 8 lah ya. 8, wah luar biasa, sedikit lagi Bu Loni ya. Oke, keren. Mudah-mudahan kedepannya bisa 10 lah Bu ya. Amin, iya betul sekali Bu Loni. Untuk pengelolaan kelas bagaimana Bu Loni? Untuk angkanya dari 1 sampai 10 sama seperti tadi, skor maksimal yang Bu Loni inginkan untuk pengelolaan kelas? Ya masih sama, saya ingin nilai 10 ya.
Terus untuk penguasaan kelas hari ini ya mungkin 9 lah ya. 9 wes. Benar Nggak, Bu? benar betul. Kemudian untuk kreativitas bagaimana Bu Lani? Untuk kreativitas karena materi hari ini terkait dengan penerapan ya, jadi kreativitas yang kami terapkan itu kan satu saja tadi ya. Ya jadi mungkin dinilai ya 8 lah ya. Oke, baik. Nanti ibu juga yang menilai kira-kira 8 benar nggak? Oke, aman Bu Loni. Oke, jadi untuk aspek dan strategi pengembangan ini Bu Loni sudah bisa Bu Loni ya memprediksi Bu Loni sekarang berada di posisi berapa nih dan bagaimana untuk target mencapai ke depannya. Nah, menurut Bu Loni sendiri nih, apa yang menyebabkan hal ini, maksud saya Bu Loni itu bisa berada di skor 8, 9, dan 8 ini Bu Loni? Apakah Terkait ya, untuk yang Iya, tadi deh. komunikasi dengan murid ya. Saya bilang berada di skor 8 karena tadi pertanyaan yang saya siapkan itu sedikit saja ya, 1 atau 2 pertanyaan tadi. Mungkin kalau misalnya bertambah lagi pertanyaannya kan berarti komunikasi dengan siswanya kan akan lebih ini ya, lebih banyak lagi gitu. Oke, baik. Kemudian untuk pengelolaan kelas, bagaimana Bu Loni? Bu Loni ini udah di angka 9 nih. Menurut Bu Loni, apa yang menyebabkan hal tersebut Bu Loni? Di angka 9 ya. Saya belum untuk ke meja siswa tadi mungkin tidak semuanya saya ini ya. Saya perhatikan gitu, hanya beberapa tadi ya gitu. Makanya saya bilang itu berada di angka 9 lah, belum sempurna kita. Kemudian untuk kreativitas, bagaimana Bu Loni? Tadi berada Di angka 8, tinggal 2 lagi Bu Loni. apa ya? Mungkin kalau misalnya untuk kreativitas itu tadi kan hanya satu yang kami terapkan ya. Mungkin kalau misalnya bisa untuk setiap soal itu kami buat kreativitasnya, apa penerapannya itu kan mungkin itu lebih baik lagi gitu. Jadi apa yang Bu Loni lakukan supaya bisa mencapai 10-10 nih Bu Loni? Untuk mencapai 10, oke baik. Untuk di komunikasinya ya mungkin kedepannya untuk lebih persiapkan lagi ya pertanyaannya gitu, perbanyakin gitu, supaya partisipasi aktif siswa juga terlihat. Kemudian untuk pengelolaan kelas, untuk kedepannya saya akan usahakan untuk memperhatikan satu persatu siswa saya supaya saya bisa menjelaskannya secara pribadi ya, secara individu, agar dia ya, karena kebanyakan siswa itu kan malu untuk menyampaikan rasa tidak tahunya ya. Betul sekali ya. Jadi dengan kita mendekatkan diri ke mereka ya mungkin itu jauh lebih baik untuk mereka bisa memahaminya gitu. Jelaskan secara individu tadi ya. Oke, baik. Kemudian untuk kreativitas guru bagaimana nih Bu Loni? Bu Loni di sini memberi nilai untuk dirinya Bu Loni 8. 8. Untuk kreativitas karena tadi seperti yang saya bilang hanya satu saja yang kami terapkan tadi ya. Ya untuk kedepannya saya ingin misalnya saya beri soal nih, beri soal itu sebelum mereka pecahkan kita harus praktek langsung gitu dalam kehidupan nyatanya seperti ini. Karena kan kalau misalnya menurut saya ya kalau mereka belajar secara langsung itu kan jauh lebih baik gitu. Oke, jadi contohnya apakah diperbanyak atau bagaimana Bu Loni? Ditambah lah ya, Ditambah. jangan satu aja gitu. Oke, baik. Iya. Wah, luar biasa nih refleksinya Bu Loni. Bu Loni sudah bisa menilai tingkat keberhasilannya Bu Loni dan bagaimana untuk kedepannya. Bu Loni, saya tadi juga melakukan pengamatan di dalam kelas. Mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Loni. Boleh ya? Oke, baik. Di sini sesuai perbincangan awal kita ya Bu Loni ya. Di sini ada 3 hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Loni terkait komunikasi dengan murid, kemudian pengelolaan kelas dan kreativitas Bu Loni sebagai guru matematika di dalam kelas. Berdasarkan pengamatan saya nih Bu Loni ya,
dari strategi-strategi yang Bu Loni kembangkan ini sudah memenuhi semua Bu Loni. Oh gitu. Ya, komunikasi dengan murid ini berjalan dengan baik. Wah, buat saya itu luar biasa Bu Loni bisa menyapa murid dengan tepat tanpa salah orang, itu luar biasa Bu Loni ya. Dari sekian banyak Bu Loni bisa mengingat mereka, kemudian mereka juga merespon apa yang Bu Loni sampaikan dengan baik. Itu juga salah satu komunikasi yang baik, artinya bahasa yang Bu Loni sampaikan mudah mereka pahami. Baik. Oke. Kemudian di pengelolaan kelas, di pengelolaan kelas juga Bu Loni menurut saya itu sudah bagus, sudah baik sekali ya. Bu Loni berkeliling menemui murid, mendatangi murid satu persatu, melihat bagaimana cara mereka mengerjakan, kemudian mendampingi mereka yang kesulitan. Itu juga sudah ada di dalam praktek pembelajaran yang Bu Loni lakukan tadi. Kemudian Bu Loni memperhatikan murid, mendatangi murid, dan ya, untuk penguasaan kelas menurut saya Bu Loni luar biasa. Boleh, kalau saya boleh kasih ini angka 10 udah keren-keren. Beneran Bu Loni benar-benar bisa menguasai kelas dengan baik, sudah bisa berkeliling, tidak hanya berada di depan. Kalaupun mungkin nanti Bu Loni ingin memperbaiki, mungkin bisa Bu Loni bisa ke belakang lagi ya Bu Loni ya. Tadi seperti yang Bu Loni sampaikan sendiri tadi, mungkin lebih banyak ke depan atau hanya beberapa murid yang di depan. Mungkin nanti Bu Loni bisa mengikuti bagian pojok-pojok ya. Tapi pojok kiri tapi sudah tadi, hanya pojok kanan kayaknya terlewat sedikit. Tapi sejauh ini semuanya udah bagus Bu Loni, keren. Nah, kemudian untuk kreativitas, wah ini Bu Loni, buat saya ini kreatif sekali Bu Loni. Tidak terbayangkan kalau saya jadi muridnya Bu Loni, mungkin saya akan cepat paham nih Bu Loni. Karena karena Bu Loni memberi contoh nyata. 2 buku, 1 spidol atau 3 spidol, 2 buku ya. Itu jelas, jadi paham nih, ini buku dilambangkan dengan X, spidol dilambangkan dengan Y. Itu betul-betul apa ya Bu Loni, kontekstual. Jadi murid itu benar-benar paham, nggak cuma biasa kan soal tertulis, ini buku 3 buku ditambah 2 spidol harganya misalkan 5.000. Mereka tahu ini buku, ini pensil, tapi kan dalam bentuk tertulis ya. Tapi contoh konkret bagaimana mereka maju ke depan, kemudian mempraktekkan soal seperti jual beli itu iya ya, ternyata matematika ada nih diterapkan dalam kehidupan nyata, nggak cuma rumus. Itu luar biasa Bu Loni. Dan kalau saya pribadi ingin memberi nilai, ini boleh lah Bu Loni dikasih nilai 10 karena contohnya mungkin sederhana, alat yang digunakan juga sederhana, tapi itu benar-benar sesuai dengan kehidupan nyata murid, bagaimana mereka membeli barang dan itu dengan harga tertentu misalkan. Jadi mudah menurut saya dipahami dan terbukti gitu tadi, anak-anak bisa mengerjakan di depan dengan tepat. Luar biasa Bu Loni. Ya tadi kalau Bu Loni ingin mengembangkan, benar Bu Loni tinggal menambah lagi contohnya yang kontekstual. Tapi untuk contoh yang tadi yang Bu Loni sampaikan di awal ya, strategi-strategi yang Bu Loni sebutkan tadi semuanya sudah ada di dalam praktek pembelajaran yang Bu Loni lakukan. Bu Loni bisa memberikan refleksi tambahan nih Bu Loni, kedepannya Bu Loni ingin seperti apa? Walaupun tadi mungkin Bu Loni sudah menyampaikan bahwa Bu Loni akan memperbanyak pertanyaan ya Bu Loni ya, memberikan praktek tambahan yang sesuai gitu ya Bu Loni dengan kehidupan nyata dan materi, kemudian memperhatikan murid secara keseluruhan. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Loni tambahkan? Oke, baik. Untuk tambahan selanjutnya ya, mungkin itu tadi terkait kreativitas itu. Saya itu berencana agar siswa nggak sekedar menghayal gitu kan, misalnya soalnya dibacakan, iya seperti itu. Maunya ketika soal diberikan ya langsung praktekan gitu. Itu sih Bu yang saya harapkan gitu. Kira-kira mungkin kan tidak itu Bu Loni? Kalau setiap materi secara keseluruhan pasti ada, karena kan biasanya dalam satu bab itu bagian terakhir itu kan ada penerapannya ya, walaupun mungkin tidak semua materi ya, tetapi setidaknya di dalam satu bab itu ada satu lah yang kita terapkan gitu. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Loni.
Saya jadi pengen jadi guru, jadi muridnya Bu Loni ini biar tambah paham. Baik Bu Loni, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya sehingga saya bisa melakukan supervisi observasi dalam kelasnya Bu Loni. Kalau misalnya ke depannya Bu Desi masih mau, ya saya ada waktu. Terima kasih Bu Loni untuk Sama-sama. kesediaannya.